Ya, perkenalkan, nama saya Selamat Ridho, alamat Desa Karanganyar, RT 4 RW 2, Kecamatan Teto, Kabupaten Pekalongan. Kemudian posisi kami di Jangkatelu adalah sebagai ketua pengurus paguyuban atau paguyuban Jangkatelu Desa Karanganyar. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa tentang sejarah singkat Jangkatelu, ini pertama bahwa pencak singkat Jangkatelu merupakan salah satu objek daripada kemajuan kebudayaan yang menjadi bagian dari budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Teto, Kabupaten Pekalongan. Keberadaan seni bela diri dan olahraga tradisional pencak silat Jangkatelu ini sudah cukup lama dan secara turun-temurun diwariskan oleh generasi ke generasi berikutnya. Di Desa Karanganyar inilah kemudian muncul seni bela diri pencak silat Jangkatelu, dinamakan Jangkatelu karena sifat dari jurus yang diajarkan adalah gerakan yang terdiri dari 3 gerakan, yaitu pola lantai yang membentuk segitiga sama sisi. Sebagai filosofi kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian gerakan tersebut merupakan gerakan dasar yang mempunyai fungsi untuk kelincahan, kekuatan, dan kegesitan. Para leluhur Desa Karanganyar menggunakan pencak silat ini untuk mempertahankan diri serta untuk menghadapi tantangan alam atau ancaman dari kaum kolonialisme penjajah. Adapun tujuan mempelajari pencak silat Jangkatelu adalah untuk melatih kekuatan mental, membela diri, dan melatih kekuatan tubuh. Selain mengajarkan seni bela diri, perguruan Jangkatelu ini juga membekali para muridnya dengan olah kanuragan serta pendidikan agama. Pendidikan agama yang diajarkan berupa pendidikan akhlakul karimah, pendidikan tawadhu, adab asor, dan pendidikan budi pekerti. Adapun tokoh-tokoh Jangkatelu di Karanganyar ini banyak yang sampai sekarang ini. Kalau yang sudah wafat diantaranya almarhum di Soheri, ya, bapak saya sendiri. Kemudian juga ada almarhum di Tauhid, ya, almarhum di Nasihin. Itu generasi kedua. Kalau yang pertama adalah di Muslim, ya, kemudian di Mawardi, dan lain sebagainya. Itu generasi muda. Kemudian menurun secara turun-temurun, kemudian diwariskan kepada kami terus putra-putranya, ya, yang alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan latihan secara rutin. Akan tetapi karena saat ini kan di kondisi hujan, maka kadang terkendala oleh faktor alam. Kemudian seiring berjalan waktu, sejak tahun 2018 pencak Jangkatelu mencoba untuk dikolaborasikan dengan Genduk, di mana ini kebetulan di bawah pimpinan Kepala Desa Pak Bisri, Hasan Basri, ini tahun 2015 dicoba difasilitasi, kemudian dikolaborasikan dengan pencak dengan alat musik tradisional juga, yaitu genduan. Nah, namanya sangat indah sekali. Kemudian pencak Jangkatelu juga merupakan warisan asli dan ciri khas dari Desa Karanganyar. Kemudian kenapa kok dinamakan Jangkatelu? Dinamakan Jangkatelu karena dalam silat ini diajarkan jurus atau gerakan yang terdiri dari 3 gerakan, yaitu pola lantai yang membentuk segitiga sama sisi. Sebagai filosofi kalimat tadi yang telah saya sampaikan, yaitu la ilaha illallah. Gerakan tersebut merupakan gerakan dasar yang mempunyai fungsi untuk melatih kelincahan, kekuatan, dan kegesitan.
para leluhur desa ini menggunakan pencak silat ini untuk mempertahankan kehidupannya dari yang sebagaimana saya sampaikan, yaitu untuk tantangan alam, kemudian juga menghadapi bela diri, dan yang ketiga adalah sebagai kekuatan untuk melawan kaum penjajah pada waktu itu. Kemudian 4, apakah sifat Jangka Telu terkena pengaruh dari jenis bela diri lain? Pencak silat Jangka Telu adalah merupakan kebudayaan hasil warisan para pendahulu kita yang merupakan bentuk kesenian tradisional serta merupakan kearifan lokal. Adapun dalam perkembangan saat ini dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat Karanganyar yang secara umum adalah masyarakat religius. Kemudian yang kelima, apa makna filosofi dari sifat Jangka Telu? Berbicara pencak silat Jangka Telu, kita tidak bisa lepas dari makna dan filosofi yang ada di lambang atau logo itu sendiri. Kemudian pencak silat Jangka Telu dilambangkan segitiga dari hasil kesepakatan tim. Kebetulan tim tersebut yang mengetahui saya sendiri, yaitu Pak Slamet Ridho, kemudian dibantu teman-teman yang lain, telah membuat logo atau lambang berupa gambar segitiga yang mempunyai makna keberanian dan kekuatan. Sedangkan 3 bintang melambangkan 3 langkah gerakan atau jurus Jangka Telu. 9 bilah keris melambangkan Wali Songo. Bulan sabit melambangkan dinamika serta kemauan untuk terus berkembang. Sedangkan hijau dalam segitiga melambangkan ketenangan, kesejukan, dan perdamaian. Kemudian ke-6, apakah silat Jangka Telu menjadi sebuah bela diri yang sakral bagi suatu daerah? Sangat benar bahwa pencak silat Jangka Telu merupakan seni bela diri tradisional asli khas desa Karanganyar yang dibawa oleh seorang kiai atau pendekar yang berasal dari Tegal Gubuk, Cirebon, yang menggunakan unsur mental spiritual sehingga dapat diartikan sebagai bela diri sakral. Kemudian ke-7, apakah silat Jangka Telu dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya? Pencak silat Jangka Telu merupakan seni bela diri tradisional asli khas desa Karanganyar yang merupakan warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan karena pendidikan yang ditanamkan melalui pencak silat Jangka Telu dapat membentuk karakter generasi muda bangsa yang tangguh, kuat, berbudi luhur, dan berkembang menjadi watak identitas bangsa Indonesia. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa bagaimana pola pewarisan Jangka Telu, pencak silat Jangka Telu telah diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-menurun, akan tetapi belum terorganisir secara rapi. Penyebabnya apa? Karena belum tumbuh dari generasi muda bahwa Jangka Telu merupakan warisan dan kekayaan asli Karanganyar yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Kemudian yang kedua, generasi muda cenderung tertarik pada kesenian pencak silat yang sekarang masuk ke dalam organisasi IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Bahwa apakah ada ketertarikan generasi muda, khususnya keterwakilan gender atau putri dalam pencak silat Jangka Telu. Sampai saat ini, sebenarnya kalau dari awal, ini memang Jangka Telu itu murni untuk kaum lelaki. Jadi dari para pewarisnya seperti itu, akan tetapi seiring dengan dinamika zaman saat ini, ternyata dari kaum perempuan juga tertarik, sehingga banyak kaum pelajar yang masuk di dalam Jangka Telu. Akan tetapi tentunya karena ini masyarakat kita adalah masyarakat religius, masyarakat Karanganyar, maka kita pisahkan latihannya tidak bersama antara laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan mau ikut, ada waktu terjadi khusus perempuan, tidak dibarengkan dengan lelaki. Pencak silat Jangka Telu sampai saat ini memang belum kami bukukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kami punya catatan khusus bahwa Jangka Telu telah kami coba untuk kami catat. Ada beberapa gerakan, kurang lebih 12 gerakan. Ini yang gerakan dasar. Pertama ada guaan siji, kemudian kedua ada egos,
ketiga ada sapuan mengurep, kemudian ada sapuan pelumah, kemudian ada sebelah dodo, kemudian juga ada sikutan lengan, ya. Kemudian juga ada sikutan kiwo, kemudian ada sebelah gulu. Nah, ini ya. Kemudian ada pakanan gerak kempung. Nah, tadi sudah dipraktekkan oleh saudara Kodi sama saudara Tari, tapi belum lengkap semua karena mengingat waktunya terbatas ya. Kemudian ada sikutan gulu, kemudian ada pakanan dodo lengan, pakanan dodo tengen, kemudian ada pakanan dodo kiwo. Nah, dari 12 gerakan dasar ini masih ada gerakan tambahan. Apa itu? Uripan. Sebagai contoh, di dalam gerakan dasar yang kedua egos, ketika lawan menjatuhkan mengunci, ini bisa diuripi. Kalau dalam istilah pencak jangka telu, diuripi. Nah, kalau saat sesama seperguruan, uripan temu uripan nanti akan menjadi gerakan yang sangat indah dan estetis itu. Kemudian di dalam pencak jangka telu ini juga ada perbedaan dengan pencak jangka pencak-pencak yang lain. Di antara satu kelebihan yang membedakan pencak jangka telu dengan pencak yang lain. Pencak jangka telu pertama tidak membutuhkan ruang yang lebar di lapangan atau di mana ketika berhadapan dengan musuh. Yang kedua, bisa menggunakan ruangan yang sempit. Ketiga, dengan pakaian terbatas pun bisa, pakai sarung bisa. Tapi kalau pencak-pencak yang lain yang di luar jangka telu, ini kan kadang ada membutuhkan ruangan yang banyak. Kemudian kuncian, kita tidak akan pernah menyerang, tapi kita akan mengunci lawan yang akan masuk kepada kita dengan cara dikunci dan ditutup kelemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari, usia 40 tahun, sebagai generasi muda. Asal mula saya minat mengikuti pencak jangka telu karena saya sebagai penerus dari silat jangka telu, yaitu yang diturunkan dari ayah saya almarhum Bapak Ahmad Sohairi. Alasan saya mengikuti pencak jangka telu itu kesulitannya itu yang pertama ya. Yang pertama terkendala cuaca, faktor alam. Kemudian untuk pengaturan waktu itu sangat bagi generasi muda itu terbentur oleh kegiatan-kegiatan masa muda. Terutama di kalangan muda-muda sekarang itu banyak yang mengikuti di kalangan muda yang mengikuti pada pelatihan-pelatihan pencak yang lain karena ini sifatnya pencak tradisional yang tidak terdaftar di IPSI. Jadi kami memerlukan waktu untuk mengikuti pelatihan jangka telu itu secara otodidak, dikarenakan ini generasi yang diikuti oleh generasi dari ayah saya sampai berikutnya saya turun-temurun mengikuti. Terima kasih. Pendapat saya, kenapa saya sangat senang mengikuti pencak jangka telu karena saya melestarikan warisan budaya tak benda. Harapan saya untuk kelanjutan dari pencak jangka telu yang pertama yaitu mengenai fasilitas untuk latihan jangka telu, yaitu difasilitasi baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten dan sampai provinsi dan khususnya sampai diakui pusat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kodri. Saya warga asli Desa Karanganyar, alamat RT 4 RW 3, umur 52 tahun. Dan saya di sini atas nama pelaku generasi dari generasi pencak silat jangka telu. Saya belajar pencak silat jangka telu itu yang pertama dari di Muslim, terus Bapak Sohairi, terus Kang Slamet Ridho dan saya. Insya Allah saya setelah pertamanya melihat
terus kita belajar sendiri, dan sampai saat ini kita terus masih belajar insya Allah. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa membela diri. Artinya kalau ada apa-apa kita bisa mempertahankan diri seperti itu. Terima kasih. Saya belajar pencak silat Jangkah Telu itu kita sudah tahu bagaimana kembang-kembang dan isinya. Yang pertama Gua Ansiji, terus yang kedua Egos, yang ketiga bisa disebut Sapuan Menguap, Seblak Dodo, Sikuan Tangan, Sikuan Kiwo, Seblak Gulu. Pakaian gerak Kempong, Sikutan Gulu, Pakanan Dodo Kanan, Pakanan Dodo Kiwo. Nah seperti itu, kita sudah bisa menyebutkan dari 12 uripan yang telah kita pelajari. Kenapa pencak silat dinamakan Jangkah Telu? Dinamakan silat Jangkah Telu karena dalam sifat ini dianjurkan jurus atau gerakan yang terdiri dari 3 gerakan, yaitu pola lantai, terus membentuk segitiga sama sisi sebagai filosofi kalimat tauhid la ilaha illallah. Gerakan tersebut merupakan gerakan dasar mempunyai fungsi pencaksilat Jangkah Telu untuk mempertahankan diri dan kehidupan dari tangan-tangan jahil, mempertahankan dari ancaman kaum penjajah zaman dulu. Adapun tujuan mempelajari pencaksilat Jangkah Telu adalah melatih kekuatan mental, membela diri, dan melatih kekuatan tubuh. Demikian. Kelihatannya pencak silat Jangkah Telu sepele, tapi kalau kita artikan Jangkah Telu adalah pencak silat dasar. Tapi walaupun kelihatannya sepele, tapi jurus tersebut bisa untuk kekuatan tangan. Contoh, bisa mengambil dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang kedua, pencak Jangkah Telu bisa menangkis hantaman dari musuh. Seperti itu. Kelihatannya memang mudah, tapi kalau kita nggak pernah belajar pencak Jangkah Telu, tidak bisa, tetap susah. Maka dari itu, kenapa disebut pencak Jangkah Telu? Karena langkah yang kita lakukan adalah kita tidak boleh lepas dari tanah. Kita harus nempel terus. Langkahnya kita harus nempel kanan atau kiri. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Nasruddin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih atas waktunya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang akan kami lakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi kami di dalam menangani urusan kebudayaan terkait dengan seni Jangkah Telu yang ada di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Desa Karanganyar ini. Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku fasilitator dan juga yang mengampu pembangunan bidang kebudayaan, yang pertama akan melaksanakan rekrutmen ataupun pelatihan bagi insan kesenian, insan pelaku seni di masyarakat agar terjadi regenerasi terutama terhadap seni bela diri Jangkah Telu. Kemudian yang kedua juga akan mengusahakan untuk Jangkah Telu ini bisa terlibat di dalam festival kesenian rakyat, dan melalui festival kesenian rakyat ini juga akan diselenggarakan berbarengan dengan seni-seni yang lain. Yang berikutnya, hal yang akan kami lakukan dalam rangka nguri-nguri seni Jangkah Telu ini, seni bela diri Jangkah Telu ini adalah berinovasi, ya, mengupayakan perpaduan antara seni gerak dan juga seni suara, sehingga tetap diminati oleh anak muda.
sesuai dengan perkembangan zaman, perpaduan antara seni gerak dan juga seni suara. Kemudian yang terakhir, kami juga akan mendorong tampilnya seni bela diri Cangkah Teluk ini di dalam acara-acara keagamaan tingkat kabupaten, seperti yang sudah saat ini selalu kami gelar adalah Kabupaten Bersolawat. Di situ juga akan ditampilkan seni-seni yang lain, tidak hanya seni-seni yang sudah ada sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.